Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janur Ubaidillah Afandi dari kelas 11 TK6. Dan ada teman saya yang bernama Reza Prayogi, yaitu berasal dari kelas 11 TK6 juga. Kami di sini akan membuat video tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama, makna hubungan internasional, yaitu suatu hubungan antar bangsa, negara, suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang pertama, faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam keberlangsungan hidup sebuah negara karena kudeta, intervensi negara lain, hingga penguasa oleh negara lain. 2. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga, berikut kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Yang pertama, kerjasama bilateral. Yang kedua, kerjasama regional. Dan yang ketiga, kerjasama multilateral. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama beberapa negara untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah disepakati. 1. Pembentukan PBB. Yang kedua, pembentukan ASEAN. Dan yang ketiga, pembentukan gerakan non-blok. Selanjutnya, perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia, yaitu perjanjian internasional pada dasarnya merupakan sebuah persetujuan dan kesepakatan. Selanjutnya, perjanjian internasional bisa terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Yang pertama, konvensi. Yang kedua, traktat. Yang ketiga, persetujuan. Yang keempat, pengaturan. Dan yang kelima, pertukaran nota. Indonesia dapat diartikan bahwa Indonesia aktif dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen yang diantaranya: 1. Tanpa mengaitkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. 2. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan. Yang ketiga, terakhir, menghapuskan penjajahan. Sarana hubungan internasional, yaitu 1. Diplomasi, untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. 2. Negosiasi, merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang ketiga, lobby, merupakan kegiatan politik yang dimaksud untuk negara tertentu. 4. Propaganda, merupakan suatu sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan. Dan yang kelima, ada ekonomi. Sarana ekonomi dapat dilakukan pada masa damai. Yang keenam, kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopolikan oleh pemerintah dengan peralatan militer yang hebat dan kuat. Sekian dari saya, dan selanjutnya yang diteruskan oleh Reza Prayogi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Prayogi dari kelas TKR 6, kelas 11 TKR 6, nomor absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan diplomatik Indonesia.
Bagian 2. C. Perjanjian internasional yang dilakukan di Indonesia. Yang pertama, satu, yaitu tahapan perjanjian internasional. Terdapat dua hal. Yang pertama, pendapat para ahli. 1. Menurut Mohtar Kusunaatmadja, memberikan tahapan-tahapan dalam kebiasaan internasional melakukan perjanjian internasional, yaitu A. Perundingan atau biasa disebut negotiation. B. Penandatanganan atau signatur. Dan yang ketiga, C. Pengesahan atau ratification. 2. Pierre Fremont, ia menjabarkan dua prosedur pembuatan perjanjian internasional menjadi sebagai berikut. Yang A, yaitu prosedur normal. Prosedur ini mengisyaratkan adanya persetujuan parlemen melalui tahap perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. B. Prosedur yang disederhanakan. Prosedur ini tidak mengisyaratkan persetujuan parlemen dan ratifikasi. Sejatinya prosedur ini timbul karena ada kondisi yang mengharuskan prosedur ini timbul, karena pengaturan hubungan internasional diselesaikan dengan cepat. Yang B. Menurut hukum positif Indonesia, selain pendapat dari para ahli secara lebih tegas, tahapan perjanjian internasional tertuang jelas dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Adapun isi undang-undang tersebut menyatakan bahwa membuat perjanjian internasional adalah sebagai berikut. Pertama, 1. Penjajakan. Adapun tahapan pertama dalam pembuatan perjanjian internasional adalah penjajakan. Dalam proses penjajakan ini, sebagai pihak akan berunding terkait kemungkinan dibuatnya satu perjanjian internasional. 2. Tahapan selanjutnya setelah adanya perjanjakan adalah perundingan. Dalam tahap ini, hal yang dilakukan adalah pembahasan mengenai perjanjian dan masalah-masalah teknis yang disepakati dalam perjanjian internasional. Jika perjanjian bersifat bilateral, maka perundingan dilakukan oleh kedua negara. Sedangkan jika sifat perundingan multilateral, maka perundingan dilakukan sebagai konferensi khusus atau dalam sidang organisasi internasional. Biasanya akan ditunjuk perwakilan tiap negara. Hal ini menjadi wewenang sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. 4. Perumusan naskah perjanjian. Pada tahap ini, rancangan suatu perjanjian internasional akan dirumuskan. 4. Penerimaan naskah perjanjian. Selanjutnya adalah penerimaan naskah perjanjian. Tindakan ini merupakan salah satu tahap akhir dari sebuah perjanjian internasional. Penerimaan perjanjian akan menghasilkan sebuah kerangka perjanjian. Namun sebelum isi perjanjian ditemukan secara lebih rinci, pada tahap ini telah terdapat keterikatan pada tiap peserta perundingan untuk tidak mengubah kerangka perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. 5.
Penandatanganan merupakan tahap yang hampir selesai dari sebuah perjanjian internasional. Saat kesepakatan sudah didapat, maka saatnya untuk melakukan penandatanganan terhadap kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Berakhirnya perjanjian ini terjadi karena memang sudah habis masa kontrak atau memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut, yaitu yang pertama, habisnya masa perjanjian dan salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian dan disetujui oleh pihak lain. 3, yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. 4, telah tercapai tujuan dari perjanjian. Dan 5, terakhir, dan syarat mengakhiri perjanjian sesuai dengan kesepakatan telah terpenuhi. Berikut kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Terdapat 4 unsur hubungan diplomatik, yaitu yang pertama, 1, hubungan antar bangsa. 2, pertukaran misi diplomatik. 3, status pejabat diplomatik. Dan 4, kekebalan hukum atau hak ekstrateritorial. Lanjut, tujuan diadakannya suatu perwakilan di negara lain adalah berikut. 1, memelihara kepentingan negara terhadap negara lain sehingga tidak terjadi suatu konflik. Perwakilan tersebut bisa mengambil langkah untuk menyelesaikannya. 2, melindungi seluruh warga negara sendiri yang sedang bertempat tinggal di negara penerima. 3, menerima berbagai pengaduan atau komplain untuk diteruskan ke pemerintah negara penerima. Lanjut, tugas serta fungsi dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia. Yang pertama yaitu representasi. Selain untuk mewakili pemerintahan negara sendiri, diplomat juga bisa melakukan proses mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Diplomat juga mewakili kebijaksanaan politik penerimaan negaranya. 2, negosiasi adalah mengadakan proses perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat diplomatis tersebut dikreditasikan maupun dengan negara lain. 3, observasi adalah menelah dengan teliti setiap peristiwa atau kejadian di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya. 4, proteksi adalah melindungi pribadi, harta benda lain, kepentingan warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. 5, persahabatan adalah meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik pada bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, lanjut ke C. Atase Republik Indonesia. Pertama, Atase Pertahanan. Atase Pertahanan merupakan perwira TNI atau Polri dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan yang diperbantukan kepada Menteri Luar Negeri. 2, Atase Teknis. Atase Teknis merupakan pegawai negeri Republik Indonesia dari Kementerian Luar Negeri atau pegawai negeri dari kementerian lain untuk dari lembaga pemerintahan non sampai kementerian. Mereka diperbantukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian yang telah mengirimkannya atau sesuai dengan tugas pokok lembaga pemerintah. Demikian artikel
atau presentasi tentang kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi informasi yang dibutuhkan dan serta menambah wawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.